Halo lur, gue kembali dengan satu film terbaik dari Eropa lur. Film yang akan kita ulas ini meraih 2 penghargaan pada tahun 2022 ini lur, di ajang Estonian Film and TV Awards atau disingkat EFTA tahun 2022 lur, yaitu sebagai film terbaik dan sinematografer terbaik lur. Apa sih judul filmnya? Ini lur, Deserted tahun 2021 lur. Film ini disutradarai oleh sutradara muslim berkebangsaan Estonia lur. Dia adalah Kadri Kousar lur. Dan film yang disutradarainya ini mendapat rating 5,7 dari IMDb. Dan film yang bergenre drama and romance ini adalah film dari 3 negara ya lur, yaitu Estonia, Swedia, dan Finlandia lur. Film ini mengambil lokasi syuting di padang pasir di daerah Jordania ya lur. Dan film ini berdurasikan 1 jam 32 menit lur. Cukup setengah bungkus udut kalian untuk menikmati ini film ya lur. Nggak usah berlama-lama lagi lur, langsung aja cekidotkan bekicotnya lur. Bekicot. Di awal film terlihat seorang emak-emak menenteng koper di daerah yang berlatarkan Jazirah Arab lur. Apakah beliau ini TKW di Arab sana? Bukan lur. Dan di manakah beliau sekarang ini? Beliau baru saja sampai di negara Palestina lur, usai melakukan perjalanan darat dari Israel lur. Dan siapakah dia? Perkenalkan lur, namanya Ingrid, diperankan oleh Frida Westerdahl. Ingrid adalah seorang jurnalis berumur 40 tahun. Dia seorang istri dan punya 2 anak lur. Tak lama kemudian beliau dijemput oleh taksi dan berangkatlah beliau menuju suatu tempat lur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good to see you back again, Sinai, my friend. Happy to be here. What business? Business is really bad. Dan tak disadarinya pula, dia diperhatikan oleh seorang pria lur saat menumpang taksi itu ya lur. Nah, ini dia tujuan si Ingrid ini lur. Sebuah tenda di tengah padang pasir. Di sana ada komunitas dari sebuah suku ya lur. Dan di dalam tenda yang dijadikan sebagai rumah itu terdapat pula seorang gadis akhir balik yang baru saja disunat lur. Dan Ingrid memotret para wanita di dalam tenda itu. Ingrid sempat bertanya kepada seorang nenek apakah dia tahu yang dilakukannya itu melanggar hukum. Beliau menjawab simpel, kalau mereka di padang pasir ini punya hukum sendiri, tak usah Ingrid mengajarkannya tentang itu. Nah, Ingrid langsung cemas dengan jawaban beliau ini lur. Dan di sini Ingrid mulai mencoba memahami sedikit karakter-karakter orang Arab ya lur. Usai dari situ Ingrid diantar supir taksi tadi ke sebuah penginapan yang sederhana banget lur. Ini dia penginapannya lur. Dan tempat itu sepi banget pengunjungnya lur. Hanya Ingrid sendiri yang terlihat menginap di situ. Malam pun tiba. Ingrid ingin melepas penat ya lur. Dia pun mandi karena ingin segera bobo dan kembali memotret esok pagi lur. Dia sudah membuat janji dengan supir taksi tadi ya lur. Namun usai mandi dia pun dikejutkan dengan seorang pria yang tak dikenal dan menodongkan senjata kepadanya. Pria itu adalah Ali, diperankan oleh Ali Suliman. Dia meminta Ingrid diam lur. Ternyata Ingrid dijebak oleh si supir taksi lur. Dan si supir taksi itulah yang membawa masuk si Ali ini untuk menyandera si Ingrid ya lur. Dan semua barang-barang milik Ingrid telah diamankan oleh si supir taksi tadi ya lur, termasuk kameranya juga lur. Sementara Ali meminta Ingrid rapi-rapi pakai baju. Dan Ali meminta Ingrid untuk memakai burka dan cadar lur, agar terlihat seperti wanita Arab ya lur, dan menyembunyikan wajahnya dari orang-orang di luar lur. Get dressed. What's happening? Stop talking, get dressed. Swallow. Tak lama kemudian Ingrid pun dibawa keluar penginapan lur. Ternyata karyawan penginapan telah diamankan juga oleh teman-teman Ali ya lur. Ingrid melihat itu semua lur. Dia menyadari bahwasanya semua ini telah direncanakan lur. Ingrid dibawa dengan sebuah mobil ke suatu tempat lur. Di dalam mobil itu Ingrid teringat pernah mewawancarai seorang ketua militan Palestina lur. Dia menyadari pasti ini ada hubungannya dengan beliau itu lur. Tak lama kemudian skin berpindah ke sebuah penjara di tengah padang pasir lur. Ingrid terbangun di mana dia telah terkurung di dalam penjara itu lur. Di luar terdapat 3 pria yang menjaga penjara itu ya lur. Ingrid yang telah membuka burka dan cadarnya itu kedatangan tamu di penjaranya itu, yang mana tak lain tak bukan adalah si Ali lur. Nah, di sini Ali diberi tanggung jawab untuk mengawasi si Ingrid ya lur. Ali pun siang itu memberi Ingrid makanan dan Ali meminta Ingrid makan untuk menjaga kesehatannya karena di sini tentu panas banget ya lur. Dan Ingrid nggak mau makan. Dia pun sempat bertanya ke Ali kenapa menculik dia, namun Ali tak mau menjawab dan berlalu pergi lur. Don't take it personally. Oh, of course I'm not taking it.
Tak lama kemudian Ingrid memakan makanan pemberian Ali itu, padahal awalnya dia kan nggak mau lur. Tak lama kemudian Ali pun kembali masuk dan mengambil makanan itu lagi lur, yang belum selesai dimakan oleh Ingrid. Di sini Ali terlihat cool banget dan dia disiplin banget ya lur. Di malam harinya Ingrid melihat keluar penjara ada seorang pria berjubah putih dengan seekor unta. Dia memandangi Ingrid dari jauh lur. Tak lama kemudian pria itu pun pergi. Ingrid jadi terheran-heran siapa gerangan pria itu. Hari berlalu dan Ali kembali lagi ke dalam penjara membawa makanan lagi untuk Ingrid. Dia diberi makan 1 kali sehari dan di situ Ingrid kembali bertanya kenapa dirinya diculik. Dia hanya seorang jurnalis. Ali kembali bungkam lur. Ali yang pasti berbahasa Inggris ini meminta Ingrid untuk sabar aja. Dan di luar sana datang pula bos dari Ali dengan pengawalnya lur. Dia ingin menemui Ingrid. Ternyata lur, pria itu bernama Musa, diperankan oleh Firas Taibeh. Di sini Ingrid pun berkenalan dengan Musa dan Musa tak mengatakan dia bos dari para militan itu lur. Dia mengatakan dirinya hanya teman da Ali lur. Di situ juga si supir taksinya ada juga ya lur. Obrolan pun dimulai. Disinilah Ingrid tahu kenapa dirinya diculik lur. Musa memulai percakapan dengan menerangkan profil dari Ingrid. Dia mengatakan Ingrid berasal dari Swedia. Dia seorang jurnalis sebuah TV swasta di Swedia yang penayangannya mencakup seluruh dunia. Dan dia mengatakan bahwa negara dan perusahaan Ingrid selalu memojokkan Palestina negaranya. Dan di sini mereka menyandra Ingrid bukan untuk menyakiti Ingrid. Mereka menyandra Ingrid karena ingin uang tebusan lur. Mendengar itulah Ingrid melawan ya lur. Dia mengatakan dirinya serta suami dan keluarganya bukanlah orang kaya. Mereka tak punya uang untuk membayar uang tebusan dan negaranya juga tak akan bernegosiasi dengan seorang teroris, kata Ingrid ya lur. I was there a few months after. Maria is my editor and Daniel is a friend. I'm a freelancer. I'm sorry about your family. شايف كيف عيالهم مفككة؟ No. Namun Musa dengan tenangnya meminta Ingrid tenang dan tak usah mengkhawatirkan semua itu. Mereka akan melakukan tugas mereka dengan baik. Musa meminta Ingrid memakai burka lur tanpa cadar. Mereka membuat video dan meminta Ingrid berbicara kalau dirinya diculik. Namun Ingrid tetap nggak mau bicara ya lur. Dia bersikeras tetap diam dan bungkam lur. Nggak mau memeras keluarga dan negaranya ya lur. Usai Musa pergi, nampak wajah Ali kasihan dengan Ingrid yang tertekan dengan si Musa tadi lur. Dia meminta Ingrid untuk beristirahat ya lur. Seminggu sudah waktu berlalu, Ali dan Ingrid terus saja berdua di sini lur. Dan Ali mulai sedikit melepas kontrolnya ke si Ingrid. Dan Ali mengajak Ingrid berbicara dan mengobrol santai. Dia tak lagi protektif seperti sebelumnya lur. Dan bahkan hari itu Ali memberi waktu luang si Ingrid yang sudah seminggu nggak mandi untuk mandi ya lur. Dia pun menjauh dari Ingrid untuk menghormatinya yang sedang membuka baju lur. Dari sini kita bisa simpulkan lur, Ali ini sebenarnya orang baik ya lur. Dia nampak kasihan sama Ingrid dan dia taat beribadah. Dia nggak mau berzina mata ya lur. Ingrid yang sedang membuka baju saat mandi tanpa sengaja terlihat oleh Ali saat dia mau mematikan api rokoknya ya lur. Namun Ali segera menghindar. Malamnya terlihat Ingrid memperhatikan lewat jendela penjaranya lur. Si Ali sedang sholat lur. Dan melihat itu hati Ingrid tenang dan dia sadar bahwa Ali ini orang baik. Ali semakin percaya dengan si Ingrid lur. Dia yakin Ingrid nggak akan kabur. Esok harinya saat dia mengantarkan makan siang, mereka kembali mengobrol dan bercerita panjang lur. Dan Ingrid meminta Ali membawanya jalan-jalan di sekitar gurun ini. Ingrid bosan di penjara terus dan Ali mengabulkan permintaan Ingrid. Dengan menenteng senjata, dia mengawal Ingrid keliling padang pasir untuk jalan-jalan lur. Kenapa Ali bisa bebas melakukan Ingrid seperti ini? Tentu saja lur, karena hanya dia yang menjaga Ingrid. Teman-teman militernya ada di kota. Hanya dia sendiri yang ditugaskan untuk menjaga Ingrid ya lur. So di sini hanya ada dia dan Ingrid saja lur. Ali pun menceritakan tentang keluarganya lur, bahwa dia sebatang kara. Keluarganya mulai dari ayah, ibu, istri dan anaknya meninggal dunia di dalam medan perang lur. Dia menceritakan bagaimana dia menyayangi istri dan anak-anaknya ya lur. Ali dan Ingrid semakin dekat saja. Tak terlihat lagi Ingrid di sini sebagai tawanannya Ali. Mereka seperti orang temenan saja ya lur. Begitu pula dengan Ingrid, dia menceritakan keluarganya. Dia meninggalkan anak dan suaminya di Swedia untuk tugas peliputannya ke Palestina ini ya lur. Dan dia nggak menyadari sama sekali akan terjadi hal seperti ini. And the occupation that followed. Well, always reminds me of my father. They escaped in a small boat, and they were lucky to survive it. Tens of thousands who were deported or killed in Siberia. Her family fled abroad.
Dan Ingrid yang mulai merasa nyaman, tak dikasarin sama si Ali, ini benar-benar enjoy ngobrol dengan Ali ya lur. Bahkan dia ngobrol sambil tiduran. Itu menggambarkan bahwa Ingrid seperti menganggap Ali ini seperti saudaranya saja ya lur. Tak terasa waktu sudah larut malam lur. Suasana di padang pasir begitu dingin, dan malam itu mendengar cerita si Ali tentang perjalanan hidupnya yang pedih, mencoba menenangkan Ali. Dia pun memegang tangan Ali secara spontan saja. Nah, di sini Ali yang taat ibadahnya ini melepas tangannya dari genggaman Ingrid lur dan segera menjauh, dan Ingrid pun malu lur. Siangnya mereka kembali ngobrol berdua, dan mereka ngobrol di tenda Ali, bukan di penjara lagi ya lur. So dia membebaskan si Ingrid lur, dan Ingrid menceritakan bagaimana dirinya memaksakan diri datang ke Palestina lur, dan dia sudah dilarang oleh suaminya. Dan di scan ini diperlihatkan pula wajah suami Ingrid lur, namanya Daniel, diperankan oleh Magnus Creeper. Ini adalah adegan flashback dari cerita Ingrid ya lur, dan di sini Ingrid tak bisa membayangkan bagaimana suaminya mengkhawatirkan dia di sini ya lur, dan Ingrid di sini mencoba meluluhkan hati Ali ya lur. Apes bagi Ali lur, bosnya si Musa datang hari itu membawa air galon pada Sutarno lur. Nah, Musa mempertanyakan kenapa Ali membiarkan Ingrid keluar dari penjara, kenapa dia melakukan keteledoran bodoh kayak gitu. Ali tak bisa menjawab lur, dan kesal dengan itu Musa menemui Ingrid. Dia mencaci Ingrid sebagai tukang gelut, tukang rayu. Dia merayu Ali pasti Ingrid ingin bebas, dan Musa memperingatkan Ingrid akan konsekuensinya jika melakukan hal ini lagi lur. Dan Musa hari itu meminta Ingrid ngomong di kamera tentang uang tembusan ke suaminya atau ke pemerintah Swedia lur. Uang ditunggu dalam waktu 2 kali 24 jam, jika tidak Ingrid akan mati. Namun di kamera Ingrid malah ngomongin bahwasanya dia tak ingin suami dan pemerintah membayar teroris seperti kelompok Musa ini. Lebih baik dia mati daripada memberi makan para teroris. Mendengar itu Musa geram, dia memukul dan menodongkan senjata ke kepala Ingrid, dan terlihat lagi Ali membela Ingrid dan menenangkan si Musa lur. You're just a bully. I would do anything to my people. Anything. جرالك انت ايش جرالك؟ Musa yang emosi ini pun menarik Ingrid keluar tenda dan memasukkannya lagi ke dalam penjara lur, dan mengunci pintu penjara itu ya lur. Dan di sini Musa mengingatkan Ali bahwasanya hati Ali ini lemah, dan dengan begitu mudahnya termakan rayuan orang-orang barat seperti Ingrid ini. Dia tak ingin melihat lagi si Ingrid di luar penjara. Katanya jika ini terjadi lagi Ali akan dihukum. Ali hanya menjawab siap komandan. Setelah Musa dan supirnya pergi, Ali pun kembali mengeluarkan Ingrid dari penjara lur. Dia mengobati lebam di muka Ingrid setelah dipukul Musa tadi ya lur. Dan di sini Ali benar-benar mengasihi si Ingrid, dan Ingrid pun merasakan bahwa Ali ini punya hati yang begitu baik. Ali pun mengajak Ingrid jalan-jalan lagi lur, dan Ingrid memakai kerudung penutup kepala untuk menghormati Ali ya lur. Dan mereka mengobrol tak jauh dari penjara itu lur, dan mereka pun berjalan mengelilingi bebatuan di padang pasir. Nah, si Ali beristirahat untuk minum lur, dan tiba-tiba saja Ingrid mendekat dan tanpa basa-basi mengambil botol minum Ali tanpa permisi. Dia meminum sisa air Ali. Melihat itulah Ali termenung memandangi si Ingrid ini lur. Disinilah mulai ada rasa eweo dalam diri mereka berdua ya lur. Malam pun tiba, mereka kembali mengobrol ditemani api unggun dan secangkir kopi hangat lur. Ingrid di sini sedikit memberi kode bahwasanya dia merindukan suaminya, dan Ali hanya diam. Ali mengerti apa maksud Ingrid. Dia minta gelut pasti itu lur. Namun Ali mencoba menahan imannya ya lur. I had very high expectations. Is she the one and only love? Well, I'm exactly your opposite. It's a joke. Kidnappers always keep. Esok hari nampak Ingrid membayangkan wajah lakinya ada di luar sana lewat jendela penjaranya lur. Ini menggambarkan dia benar-benar merindukan suaminya ya lur. Dan siang itu Ali membaca Al-Quran di depan Ingrid lur. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Ingrid banyak mempertanyakan tentang Islam ke Ali, dan Ali mencoba menjelaskan kemuliaan Islam ke Ingrid ya lur. Dan Ingrid begitu senang mendengar lantunan ayat-ayat sucinya ya lur. Nah, di sini Ali kembali melanggar perintah Musa ya lur. Dia membawa Ingrid keluar lagi dari penjara untuk kesekian kalinya, dan mereka kembali jalan-jalan menjelang malam lur. Dan duduk berdua memandangi padang pasir yang luas ini, Ingrid mengatakan bahwasanya dia mulai mencintai padang pasir ini. Dia merasa padang pasir ini mulai menyatu dengan dirinya. Dia tak ingin kembali ke Swedia lagi. Dan Ali menanyakan kenapa Ingrid terdiam lur. Dan Ali memandanginya. Tiba-tiba saja Ingrid memulai duluan ya lur. Dia ngekis si Ali duluan, dan Ali pun gak kuat dan membalas kisan si Ingrid. Dan di padang pasir itulah akhirnya pergeludan pun terjadi. Mereka pun bergelut sejadi-jadinya di tengah padang pasir yang tandus dan panas ini ya lur.
Keringat jagung pun akhirnya bercucuran, lur. Dan di sini Ingrid nampak finish duluan, lur. Usai bergelut, mereka pun kembali ke penjara dengan wajah malu-malu kucing, lur. Dan malamnya mereka pun bobok berdua, lur, di tendanya si Ali. Dia benar-benar membebaskan si Ingrid, ya, lur. Dan Ali pun sudah mulai mencintai Ingrid, lur. Paginya Ingrid bangun duluan, ya, lur. Terlihat Ingrid memandangi senjatanya si Ali, sementara Ali sedang tertidur. Dan di sini Ingrid bisa saja menembak Ali dan kabur, ya, lur. Namun dia memilih memeluk Ali, lur. Di sini pula kita tahu Ingrid juga mulai mencintai Ali, ya, lur. Hubungan mereka semakin lepas landas, lur. Ali melupakan kalau Ingrid ini tawanannya. Dan pagi itu mereka sarapan bersama dan Ali ngekis bibir si Ingrid. Dan dia mengatakan bahwa dia mencintai Ingrid. Dia menggenggam tangan Ingrid dan Ingrid tak membalas kala itu. Dia hanya membalas dengan senyum doang, lur. Siang itu kembali lagi kesialan menimpa mereka berdua, lur. Ingrid meminta Ali mijitin dirinya, lur. Ali pun memijitnya tanpa pakai apapun, ya, lur. Dia tanpa kostum, ibarat kata, lur. Dan tiba-tiba saja pas sedang dalam keadaan kuda-kudaan, Musa pun datang dengan mobilnya, lur. Ingrid kabur balik ke penjaranya. Dan Musa dengan amarahnya mengejar Ingrid dan menjambak dan menariknya keluar penjara, lur. Musa benar-benar ngamuk, ya, lur. Dia pun menghajar Ingrid. Nah, di sini Ali kembali menyelamatkan Ingrid sekali lagi, lur. Dia membawa Ingrid ke dalam penjara dan dia mencoba menjelaskan ke Musa bahwasanya mereka membutuhkan uang, kenapa harus menyisak si Ingrid. Dan Musa tidak bisa menerima penjelasan ini. Dia pun akhirnya meminta si supir untuk menjaga si Ingrid, lur. Dan Musa membawa Ali ke kota, lur. Berpisahlah si Ingrid dan Ali akhirnya, ya, lur. Selama Ali di kota, si supir benar-benar menyiksa si Ingrid, lur. Dia benar-benar mengurung Ingrid, bahkan mau pipis pun disuruhnya di dalam penjara. Dan Ingrid begitu menderita bersama si supir ini, ya, lur. Sementara itu si supir asik dengan kegiatannya tanpa pedulikan si Ingrid, lur. 2 hari berselang, Musa memutuskan untuk mengembalikan Ali ke penjara untuk menjaga Ingrid, lur. Dan menarik kembali si supir ke kota. Kenapa? Simple, lur. Jawabannya karena Ali nggak bisa nyetir, ya, lur. Dan kembalilah Ali berdua dengan si Ingrid, lur. Ali seperti biasanya, lur. Dia membebaskan si Ingrid. Ingrid yang sudah 2 hari tak mandi diberi kebebasan oleh Ali untuk mandi. Dan dia membawa Ingrid ke tendanya, bukan ke penjara, ya, lur. Maka dari itulah Ingrid semakin menyukai Ali, lur. Dia merasakan betul bagaimana dijaga si supir dan enaknya dijaga sama si Ali ini, ya, lur. Dan siang itu Ali menjelaskan bahwasanya dia harus menaruh Ingrid di penjara. Dia nggak bisa membebaskan Ingrid lagi karena itu janjinya ke Musa. Daripada nyawa Ingrid taruhannya, katanya, ya, lur. Akhirnya Ingrid pun kembali masuk ke penjaranya, lur. Because we don't eat pork. Because your own man has no passion. Why did you sleep with me? Maybe it is your diet. Indeed, no pork, no alcohol. And you know why we have more passion? Dan Ali berpegang teguh dengan janjinya ke Musa tidak membebaskan si Ingrid, lur. Walaupun Musa tak melihatnya, ya, lur. Begitulah Ali dengan tanggung jawabnya, lur. Dan suatu malam Ali pun gak kuat terus-terusan berdua dengan Ingrid tanpa gelut, lur. Seminggu ini dia di luar dan Ingrid di dalam penjara. Begitu saja setiap hari. Akhirnya Ali memutuskan masuk ke penjaranya Ingrid, lur. Dan dia pun langsung ngekis si Ingrid, lur. Mereka pun bergelut lagi habis-habisan semalaman. Dan gak sampai di situ, lur. Paginya Ingrid pula yang mulai duluan. Dia ngambil posisi on top dan melakukan goyang dumang yang hebat, ya, lur. Hingga akhirnya dia pun finish, lur. Nah, di sini terlihat jelas mereka sudah mulai saling merindukan, ya, lur. Esok siang usai bergelut, Ali melihat langit di luar penjara di mana elang terbang mengelilingi mereka, lur. Seperti mitos kuno di padang pasir, ya, lur. Itu pertanda orang di sekitar akan ada yang meninggal, ya, lur. Berarti di sini kalau bukan Ingrid, si Ali yang akan mati, lur. Hampir tiap malam Ingrid dan Ali selalu menghabiskan hari mereka dengan bergelut, lur. Dan itu mereka lakukan dengan suka sama suka pastinya, ya, lur. Dan esok pagi tiba-tiba Musa dan kawan-kawan datang membawa speaker 14 in, lur. Dan berjoget ria di tengah padang pasir. Mereka merayakan keberhasilan kelompok mereka mendapatkan uang dari tahanan Amerika mereka, lur. Dan Musa menarik Ingrid untuk menyaksikan keberhasilan mereka ini. Sementara itu Ali tak dilibatkan, ya, lur. Ali hanya lihat doang. Nah, saat sedang asik-asik menari, Musa menembak salah satu anggota mereka.
Ingrid pun terkejut melihat itu lur. Dia ketakutan. Ali pun protes kenapa dengan Musa, dan Musa menjelaskan bahwasanya begitulah nasib seorang pengkhianat, dan di sini dia menjelaskan ke Ali bahwasanya Ali akan begitu kalau masih berdua-duaan dengan Ingrid ya lur. Disitulah Musa akhirnya berhasil meminta Ingrid untuk berbicara di videonya lur. Dia meminta Ingrid ngomong ke suami dan pemerintah Swedia untuk membayar tembusan yang mereka mau. Jika tidak, Ingrid akan mati sia-sia di sini lur. Ingrid pun ngomong dengan disaksikan oleh si Ali ya lur. Dia ngomong karena ketakutan tadi melihat Musa menembak ya lur. Betala inte. Gå vidare med ditt liv. Och förlåt mig. Thank you. Usai merekam, Ingrid benar-benar menangis histeris usai dipaksa Musa lur. Dia benar-benar merasa hancur usai membantu kelompok ini memeras keluarga dan negaranya ya lur. Dan semenjak itu Ingrid pun sakit lur. Dan di sini Ali pun mengambil keputusan. Dia mengorbankan dirinya demi Ingrid. Ali mempersiapkan semuanya. Dia memberikan bekal dirinya untuk si Ingrid. Dia meminta Ingrid kabur lur. Dan Ali menunjukkan jalannya ke Ingrid. Dan Ingrid ngekis dengan hangat si Ali ya lur. Dia benar-benar berterima kasih ke si Ali. Sulit berpisah dengan Ali, namun lebih sulit lagi kalau mereka bersatu ya lur. Akhirnya Ingrid pun pergi lur. Ingrid yang sakit beristirahat di tengah perjalanan pada malam hari di sebuah gua lur, dan dia melihat sebuah suku sedang berpesta. Ingrid pun meminta bantuan mereka. Ingrid yang tengah sakit pun pingsan lur, dan ternyata suku itu adalah suku yang difoto oleh Ingrid di awal kedatangannya ya lur. Dan akhirnya Ingrid pun dibantu oleh mereka. Ingrid diantarkan dengan sebuah mobil menuju kota, dan dia pun berhasil kembali ke Swedia lewat jalur Israel selamat walafiat ya lur. Dan film ini pun tamat lur. Di sini gue ingin menyampaikan perasaan gue tentang film ini lur. Ini adalah film romance di tengah padang pasir yang dibumbui dengan sedikit bumbu thriller ya lur. Kadri Kousar sebagai sutradara ini film memberi ruang yang sempit dalam cerita film ini, sehingga kita bisa dengan mudah menebak klimaks film ini lur. Cerita film-film dengan nuansa romantisme antara penculik dengan tawanannya biasanya akan mengorbankan salah satunya ya lur. Kalau nggak tawanan yang mati, maka tukang culiknya yang mati. Dan di film Deserted ini memberi ending yang terlihat sedikit adem dan ambigu juga ya lur, dimana Ingrid bisa selamat kembali ke keluarganya. Namun ambigunya kita tak tahu bagaimana nasib Ali, apakah ia akan mati didor oleh Musa atau dia selamat ya lur. Endingnya sedikit mengecewakan menurut gue lur, karena ending seperti ini membuat kurang greget filmnya lur. Padahal ceritanya sangat menarik, ditambah lagi film ini memiliki tangkapan gambar yang sangat bagus sekali lur. Gambar-gambar diambil dengan sangat pintar oleh sang sinematografer, dan wajar saja lur, sang sinematografernya merupakan seorang yang handal. Dia adalah sinematografer terbaik di ajang Estonian Film and TV Awards di Estonia ya lur pada tahun 2019 lewat film Scandinavian Fiskus pada tahun 2019 lur. Dan beliau adalah Sten Johan Lill. Benar-benar hebat manusia satu ini lur. Sempitnya latar film ini sedikit memberikan kebosanan saat kita menontonnya lur, karena nggak banyak area Timur Tengah yang bisa kita lihat di film ini. Padahal film ini benar-benar melakukan syuting di Timur Tengah ya lur, yaitu di Jordania. Harusnya film ini bisa memberi cakupan yang sedikit luas untuk latar filmnya ya lur, agar Timur Tengahnya lebih kelihatan lur. Sebenarnya untuk kalian yang udah nonton ulasan film Age Prison yang berjudul Huda Salon, tentu nggak asing dengan sosok si Ali ya lur. Dia adalah Ali Suliman yang memerankan sosok Hasan di Huda Salon lur. Gue nggak perlu membahas lagi kualitas aktingnya, kalian bisa melihatnya di film Huda Salon dan film ini ya lur. Dia benar-benar sosok aktor yang sangat kuat sekali karakternya lur, dan rata-rata film yang dibintanginya juga memerankan sosok yang hampir sama semuanya lur, yaitu menjadi seorang militan ya lur. Belakangan ini Frida Westerdahl yang memerankan sosok Ingrid banyak bermain di TV series, dan ini adalah film layar lebarnya dalam 5 tahun terakhir ya lur. Gue nggak terlalu menikmati perannya lur, harusnya kita bisa merasa iba dengan dirinya, namun jujur saja rasa itu tak terasa dalam diri gue saat melihatnya di film ini ya lur. Perlu diingat juga lur, film ini bukanlah sebuah propaganda lur dari barat ataupun dari Timur Tengah ya lur. Film ini benar-benar merupakan sebuah kisah cinta yang ditampilkan dengan nuansa ekstrim ya lur. So film ini adalah kisah yang murni dibuat untuk sebuah film drama lur. Tak ada politiknya di dalam film ini ya lur. Film ini memberi pesan bahwa kita tak harus menjelaskan siapa diri kita, dan kita tak harus mengiba untuk meraih sesuatu. Berbuatlah sesuatu yang terbaik untuk diri kita sendiri, maka orang akan melihat siapa kita lur.
Ingrid tak meminta dibebaskan, dia tak meminta untuk dikasihani, namun karena kejujuran dan kelembutan hatinya mengorbankan dirinya untuk meliput di daerah peperangan. Dia pun diselamatkan oleh Ali, sang penculiknya sendiri ya lur. Oke lur, sampai di sini jangan lupa sholat, banyak berdoa dan hati-hati di jalan lur. Saatnya gue ciao.